Ya, terkait dengan pembagian binatang kurban ini memang berbeda dengan pembagian zakat maupun zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau zakat 8 golongan itu jelas. Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita terkait daging kurban itu sepertiganya dimakan oleh yang berkorban, sepertiganya boleh untuk disimpan, sepertiganya yang dibagikan. Jadi kira-kira ini pembagian. Berarti pertama hadirin, sunnah kita terkait dengan hewan atau daging kurban itu berikan hak bagi yang berkorban. Maka panitia dia mau nggak mau, sunnahnya malah kau cicipi itu hewan kurbanmu. Enggak, saya akan memberi. Enggak, itu sunnah Nabi. Nabi SAW sepertiganya untuk dimakan. Maka para ulama sepakat disunahkan bagi yang berkorban untuk mencicipi. Maka berilah bagian. Jadi jangan pula kita panitia nanti kalau ada, tolong nanti ya sisakan 3 kantong, pelit benar. Udah beri, masa minta lagi? Jangan salah. Panitia jangan salah. Bahwa bahkan sunnahnya dia harus mencicipi. Beri bagian. Dia nggak minta sekalipun, kasih bagian. Entah 3 kantong ke 4 kantong ke 5 kantong. Kasih untuk apa? Dia untuk mencicipi dari hewan kurbannya. Dia kan orang kaya Pak Ustadz. Memang kurban ini sifatnya hadiah. Jadi sifatnya hadiah, bukan hanya untuk orang miskin saja. Yang kaya pun boleh. Jadi yang kaya boleh untuk mencicipi. Makanya berdasarkan karena yang berkorban dianggap kaya dan mampu, boleh bahkan dianjurkan untuk mencicipi. Kita boleh saja. Misalkan kita punya tetangga kaya sekalipun, asal yang pertama fakir miskin dah cukup. Semua hak fakir miskin dah kita penuhi. Kita punya tetangga dia mampu, kasih 1 kantong, nggak apa-apa. Jadi tidak masalah karena memang sifatnya hadiah untuk mendekatkan dan menjaga silaturahim. 1 ya. Sehingga dalam yang kedua akan disimpan. Ini boleh saja haknya ini diambil. Jadi kalau kita mau misalkan orang yang berkorban itu menuntut 2/3, masih haknya dia. 1/3 aja yang dibagikan untuk kaum muslimin kan, begitu kan. Tapi jarang lah. Alhamdulillah kalau di sini rata-rata adalah saya minta 2-3 kantong ya. Selebihnya silahkan bagi. Nah bagi kita larangan yang tidak diperbolehkan pertama, daging kurban itu nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Maka menjual daging kurban hukumnya haram. Jadi dijual. Jadi panitianya Pak ya, kita yang berkorban atau panitia, karena panitia itu kan perwakilan dari yang berkorban. Tapi kalau misalkan orang yang sudah menerima daging kurban, fakir miskin, dia nerima daging kurban, dia mau jual lagi nggak masalah. Itu sudah punyanya dia. Tapi yang berkorban maupun yang panitianya tidak boleh menjual. Nah, biasanya kadang-kadang jual apanya? Jual kulitnya, enggak boleh. Yang ketiga, enggak boleh jadi upah. Dijadikan upah. Maka akadnya bukan akad upah. Kadang-kadang kan begini, itu kepalanya jadi upah, enggak boleh. Jadi tidak boleh dijadikan upah. Apakah panitia boleh mengambil haknya? Boleh, tetapi bagian dari pembagian. Jadi bagian dari pembagian. Tentu jangan sampai, tapi insya Allah rata-rata begitu. Bagian panitia lebih banyak daripada fakir miskin. Nah, itu intinya lah. Tapi kalau mengambil hanya untuk makan siang, maka diniatkan ini adalah bagian bukan upah. Kita kalau kasih orang yang jagal, orang yang nyembelih juga sama. Ini bagiannya, tapi bukan upah akadnya. Pak, ini pembagian kami. Jadi kepala juga termasuk yang dibagikan, kulit termasuk yang dibagikan, apapun yang ada di binatang kurban dibagikan semuanya. Akadnya ingat, akadnya adalah ini bagian Bapak. Bukan ini upah Bapak, salah. Nggak boleh itu, dilarang. Jadi insya Allah panitia dibolehkan, tapi sekali lagi ukurannya adalah yang sewajarnya saja. Jadi jangan sampai kemudian kita yang mengambil hak lebih dibanding orang yang semestinya mendapatkan haknya. Wallahu a'lam bishawab.